Wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 di sini ingin melanjutkan diskusi bagian kedua yaitu melengkapi ordo-ordo serangga yang kemarin tidak ada atau kurang lengkap. Jadi langsung saja untuk bagian saya di sini ada Ambioptera. Mungkin bisa dicari dulu. Nah, jadi untuk bagian Ambioptera di sini memiliki perbedaan tersendiri antara betina dan pada wanita. Betina dan jantan maksud saya. Mungkin bisa di-scroll ke bawah langsung pada bagian gambarnya ya. Untuk di gambar A itu terdapat jantan, sedangkan yang B itu perempuan. Untuk strukturnya sendiri, sebagai kelompok Ambioptera memiliki struktur yang sangat seragam, sebuah fitur yang terkait dengan kesamaan terowongan tempat mereka tinggal. Untuk pria sendiri, yaitu yang di sebelah A itu terdapat jejak sayap, sedangkan pada B, yaitu betina, di situ tidak terlihat sayapnya. Pada jantan terdapat Apterous, Brachypterous atau bersayap penuh. Pada yang terakhir, sayap depan dan belakang sangat mirip. Kemudian jari-jarinya menebal, vena lainnya berkurang. Kemudian sayapnya fleksibel dan bisa dilipat kapan saja. Ini memfasilitasi gerakan mundur di sepanjang terowongan. Untuk penerbangan sayap dibuat lebih kaku dengan memompa darah ke dalam radius. Kaki depannya kokoh dan segmen tarsal basal membengkak untuk menampung kelenjar sutra yang berjumlah sekitar 200. Saluran dari kelenjar membawa produk keluar melalui ejektor mirip rambut. Kemudian tulang paha belakangnya juga diperbesar untuk menampung otot depresor tibialis yang besar. Hal ini berkorelasi dengan kemampuan berlari mundur dengan kecepatan tinggi. Bisa dilihat terdapat 10 segmen perut yang jelas, kemudian cerci terdiri dari 2 segmen dan taktil berfungsi sebagai mata ekor ketika serangga berlari mundur. Pada laki-laki, cercinya berbentuk asimetris. Kemudian struktur internal digenerasikan ususnya lurus dan 20-37 tubulus Malpighi terbuka ke dalamnya. Kemudian tali saraf ventral dipasangkan dan mencangkup 3 ganglia toraks dan 7 perut. Setiap ovarium terdiri dari 5 ovarium paniostik yang berhubungan pada interferal dengan saluran telur. Mungkin itu saja dari ordo Ambioptera. Untuk ordo berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ordo Dictyoptera. Nah, ordo ini merupakan ordo di mana ada hewan-hewan seperti kecoa dan juga mantids. Nah, Dictyoptera ini memiliki sinonim yaitu Dictyoptera, Oothesaria, kemudian Blatiformia, dan Blatopteriformia. Nah, ciri-cirinya dari ordo ini yaitu serangga darat kecil hingga sangat besar dengan bentuk yang bervariasi. Kemudian kepala Hypognathus dengan filiform, antena, multisegmented, mulut, rahang bawah, dan mata majemuk berkembang dengan baik. Kemudian
memiliki ocelli pada suborder Mantodea atau tidak memiliki ocelli pada suborder Blattodea. Kemudian pronotum besar dan seperti cakram pada Blattodea atau memanjang pada kebanyakan Mantodea. Kemudian kaki dengan tarsi berluas 5, sayap depan dimodifikasi sebagai tegmina, brachipteri, dan apteri umum. Kemudian ovipositor mengecil dan tersembunyi. Genitalia pria kompleks dan tersembunyi. Cerci agak pendek tetapi multisegmen. Sekian dari untuk ordo Dictyoptera. Mungkin silahkan dilanjut. Baik, selanjutnya yaitu ordo Phasmatodea. Nah, Phasmatodea ini mempunyai nama lain yaitu Phasmida atau bisa dipanggil dengan walking stick. Nah, ciri-ciri dari walking stick ini mereka mempunyai kaki jalan yang panjang seperti tongkat tanpa sayap dan memiliki mulut pengunyah serta metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, walking stick ini merupakan herbivora dan terkait erat dengan mantit, lalu ada jangkrik dan belalang. Nah, walking stick ini termasuk ordo Orthoptera di beberapa panduan serangga. Nah, sekian dari penjelasan Phasmatodea. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ada Dermaptera. Dengan cocopet. Nah, ciri-ciri dari Dermaptera sendiri yaitu derma yang berarti kulit, kemudian tera yaitu sayap. Nah, Airwix sendiri atau cocopet ini mengalami metamorfosis tidak sempurna, di mana dia memiliki tipe mulut pengunyah dan memiliki 2 pasang sayap atau tanpa sayap. Nah, sayap bagian depan itu pendek dan mengeras, dan dia itu bertindak sebagai penutup untuk sayap belakang yang berselaput. Lalu Airwix sendiri ini mudah dikenali dengan penjepit besar di ujung perut. Dan Airwix betina itu bertelur di bawah batu atau batang kayu dan menjaga telur dalam waktu singkat. Airwix ini aktif di malam hari dan tidak sering terlihat, meskipun cukup umum keberadaannya. Dan mereka ini terkadang terbang ke lampu yang dalam keadaan di malam hari atau kadang-kadang menjadi hama pada buah-buah. Lalu pada saat dulu Airwix ini diyakini masuk ke telinga saat orang sedang tidur. Meskipun makhluk ini kecil, tapi dia berpotensi masuk ke dalam telinga seseorang. Akan tetapi keyakinan ini atau pendapat ini tuh tidak terbukti dengan 100% karena meskipun kecil dia tidak selalu memasuki telinga seseorang dan melakukan hal tersebut. Lalu ciri-ciri dari ordo Dermaptera lainnya yaitu sudah dijelaskan bahwa dia merupakan hewan nokturnal yang mana dia aktif pada malam hari serta sensitif terhadap panas. Dan beberapa dari ordo Dermaptera ini merupakan predator serangga, pemakan bangkai, dan perusak tanaman. Seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke Linda.
Baik, terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 untuk diskusi kedua. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari penyampaian kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.